Konon di Gunung Salak terdapat gerbang gaib menuju alam lain. Gunung yang katanya seram ini adalah salah satu gunung angker di Indonesia yang menjadi mimpi buruk bagi dunia penerbangan dan para pendaki gunung. Banyak orang menyebut Gunung Salak sebagai kuburan pesawat. Padahal kuburan pesawat sebenarnya justru terletak di Parung, Bogor. Selain itu, Gunung Salak ini terkenal banget sebagai gunung yang sulit didaki. Kenapa ya? Para pendaki veteran sekalipun menyebut Gunung Salak sebagai ujian mental yang sesungguhnya. Meskipun ketinggiannya yang hanya 2.211 mdpl, namun terasa jauh lebih menyiksa daripada gunung lainnya. Salak adalah labirin vertikal. Di beberapa titik menuju puncak, kita akan berhadapan dengan kemiringan 60 hingga 70 derajat. Ini bukan lagi mendaki, ini adalah memanjat. Jalur seperti Curug Nangka atau Pasir Rengit akan menguras stamina. Di sini, teknik langkah bukan lagi pilihan, tapi syarat mutlak untuk selamat. Masalah kedua, cuaca yang tak punya aturan. Di Salak, matahari cerah bisa berubah menjadi badai dalam hitungan menit. Kabut orografis yang kita bahas tadi bisa membuat jarak pandang menjadi nol secara instan. Suhu bisa drop hingga 5 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 100%. Angin kencang berkecepatan 60 km per jam bukan hal langka di sini. Bayangkan, terjebak dalam kondisi basah kuyup, kedinginan, dan tidak bisa melihat arah jalan. Inilah momen di mana hipotermia mulai menyerang dan banyak pendaki mulai kehilangan fokus hingga akhirnya tersesat. 70% Gunung Salak adalah hutan primer yang sangat rapat. Ekosistemnya agresif, rotan berduri dan lubang-lubang yang tertutup daun lebar siap menjebak kaki. Namun yang paling berbahaya adalah sifat hutan itu sendiri. Jalur di sini berubah-ubah seiring pertumbuhan vegetasi. Dan ini fakta yang sering disepelekan, keterbatasan air. Berbeda dengan gunung lain yang punya banyak sungai, pola air di Salak sangat sulit. Hanya ada 2 titik mata air permanen di bawah, sementara di atas 2000 mdpl, kering. Pendaki wajib membawa minimal 3 hingga 4 liter air untuk perjalanan 2 hari. Dehidrasi berat adalah penyebab utama hilangnya kesadaran pendaki di sini. Bahkan beberapa terpaksa meminum air genangan yang terkontaminasi bakteri. Salak menuntut kita untuk menjadi logistik yang cerdas sebelum menjadi petualang yang tangguh. Selain tantangan alam, kita juga harus menghadapi fakta bahwa di sini teknologi seringkali menjadi tidak berguna. Ada beberapa kecelakaan pesawat yang memakan banyak korban jiwa. Salah satunya kasus jatuhnya pesawat Sukhoi di bulan Mei 2012 lalu. Sebuah pesawat modern dengan teknologi navigasi mutakhir, Sukhoi Superjet 100, sedang melakukan demonstration flight. Cuaca saat itu tidak bisa dibilang buruk, namun dalam hitungan menit, pesawat itu hilang dari radar. Titik terakhirnya, lereng curam Gunung Salak. Lalu banyak cerita para pendaki yang berputar-putar di tempat yang sama selama berjam-jam, tersesat, hilang, bahkan sampai terenggut nyawanya. Mengapa jalur yang jelas bisa mendadak hilang bagi pendaki berpengalaman? Bagi masyarakat lokal, kejadian ini memicu kembali ingatan kolektif tentang keangkeran Gunung Salak. Ada selintingan mistis yang menyebut bahwa pesawat tersebut ditarik masuk ke gerbang gaib atau menabrak istana yang tak terlihat oleh mata telanjang. Tapi sebagai konten edukasi, kita harus tahu penjelasan secara sainsnya. Di dalam batuan vulkanik Gunung Salak memang terdapat kandungan mineral bermagnet seperti magnetit. Kondisi ini menciptakan anomali magnetik lokal, yaitu gangguan kecil pada medan magnet bumi di area tertentu. Kompas bekerja dengan mengikuti medan magnet bumi secara global. Namun ketika pendaki berada di area dengan anomali magnetik lokal, jarum kompas bisa mengalami deviasi beberapa derajat. Penyimpangan kecil ini terdengar sepele, tetapi di hutan lebat dengan jarak pandang terbatas, deviasi sekecil apapun bisa membuat arah melenceng jauh dan menyebabkan pendaki berputar-putar tanpa sadar. Fenomena tersesat di Gunung Salak jarang disebabkan oleh satu faktor saja. Ia merupakan hasil dari kombinasi kabut tebal, kelelahan fisik, hipoksia ringan, hilangnya penanda visual, serta gangguan orientasi akibat kondisi medan.
Dalam situasi ini, otak manusia kehilangan referensi arah, membuat pendaki merasa telah berjalan lurus, padahal sebenarnya bergerak melingkar. Masalah ini menjadi jauh lebih serius bagi pesawat terbang. Pesawat modern menggunakan berbagai sistem navigasi berbasis radio dan sensor arah. Di wilayah dengan topografi ekstrim seperti Gunung Salak, sinyal navigasi dapat mengalami pantulan, distorsi, dan interferensi medan akibat kontur pegunungan, cuaca basah, serta lapisan batuan vulkanik. Kondisi ini tidak berarti teknologi gagal total, tetapi dapat menurunkan akurasi pembacaan, terutama jika dikombinasikan dengan cuaca buruk dan keterbatasan visual pilot. Investigasi resmi menyimpulkan bahwa kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak tahun 2012 dikategorikan sebagai controlled flight into terrain, yaitu kondisi di mana pesawat dalam keadaan normal, namun secara tidak sadar dibawa menuju medan berbahaya. Faktor utamanya adalah kombinasi antara kesalahan persepsi kru, cuaca, serta kompleksitas topografi Gunung Salak yang menyulitkan navigasi visual. Selain itu, Kawah Ratu di Gunung Salak memiliki aktivitas vulkanik aktif yang mengeluarkan gas beracun yang sangat berbahaya, terutama hidrogen sulfida dan sulfur dioksida. Gas ini berbau menyengat. Ketika intensitas hujan tinggi, gas tidak memuai ke udara, melainkan berdiam pada ketinggian sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Ia melumpuhkan sistem pernafasan dalam hitungan menit, menjadikannya sangat berbahaya bagi pendaki. Pada tahun 2007, terjadi tragedi memilukan di mana 6 pelajar meninggal dunia akibat keracunan gas di kawasan ini. Namun jauh sebelum sains punya nama untuk magnetit, leluhur kita sudah memberi nama gunung ini, Salaka, yang artinya Gunung Perak. Tahun 1030 Masehi, di saat sebagian besar peradaban dunia masih meraba bentuk, sebuah kerajaan bernama Salakanagara diyakini telah berdiri di sini. Kerajaan ini diklaim sebagai kerajaan tertua di Nusantara yang sering terlupakan oleh buku sejarah sekolah kita. Nama Salaka atau Perak bukanlah sebuah kebetulan. Mengapa Perak? Secara geologis, batuan di Gunung Salak kaya akan mineral mika dan silika. Saat matahari berada di titik tertentu, tebing-tebing tinggi ini akan memantulkan cahaya yang berkilau seperti moga mulia. Bagi masyarakat kuno, kilauan ini bukan sekedar fenomena optik, itu adalah tanda kesucian, sebuah mercuan spiritual yang memandu jiwa-jiwa menuju tempat para dewa. Sejarah mencatat tahun 1579 sebagai akhir dari kejayaan kerajaan Pajajaran akibat ekspansi kesultanan-kesultanan Islam. Namun bagi masyarakat Sunda, sang penguasa agung, Prabu Siliwangi, tidak pernah benar-benar kalah. Beliau memilih untuk ngahiang, sebuah konsep moksa di mana raga dan jiwa berpindah dimensi menuju alam abadi di Gunung Salak. Secara historis, narasi menghilang ini adalah strategi yang cerdas. Dengan menyatakan bahwa raja mereka menjadi penjaga gunung, rakyat tetap memiliki semangat untuk menjaga kelestarian hutan. Mitos ini menjadi pagar gaib yang efektif. Orang tidak akan berani merusak pohon atau mengotori mata air jika mereka percaya bahwa Sang Prabu sedang mengawasi dari balik rimbunnya pohon. Kisah tentang Salakanagara dan Prabu Siliwangi berada dalam wilayah sejarah awal dan tradisi lisan yang hingga kini masih menjadi perdebatan akademik. Namun bagi masyarakat Sunda, narasi ini bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan sistem nilai yang menumbuhkan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap Gunung Salak sebagai ruang sakral dan ekologis. Jika mendaki lebih dalam ke lerengnya, kita akan menemukan situs Cibalai, atau yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai Arca Domas Cibalai. Sebuah kompleks punden berundak dari zaman Megalitikum yang sudah ada sejak 2500 sampai 1500 Masehi. Di kawasan ini seolah waktu berhenti. Mata kita akan disambut oleh susunan menhir, punden berundak, batu datar, hingga batu bergores yang tersebar di beberapa titik suci. Nama-nama seperti Balai Kambang, Pasir Manjis, hingga Endong Kasang menandai area ritual yang ribuan tahun lalu merupakan pusat denyut sosial dan spiritual masyarakat kita. Perhatikan strukturnya, Cibalai menggunakan konsep teras bertingkat atau ruang terbuka bertingkat. Penanda ruangnya bukan tembok beton, melainkan dinding batu, anak tangga, dan kolom menhir yang disusun dengan presisi.
Jika Gunung Padang dikenal dengan balok batu bervertikal atau columnar joint, situs Cibalai memiliki keunikan sendiri. Batunya melebar tipis mengikuti permukaan tanah, sebuah fenomena geologi yang disebut sheeting joint. Tapi ada satu hal yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Batu-batu besar ini tidak diletakkan secara acak, semuanya diatur dengan perhitungan matematika kuno yang sangat matang. Orientasi seluruh situs ini mengarah tepat ke satu titik, puncak Gunung Salak. Bagi manusia purba, Gunung Salak bukan sekedar onggokan tanah, ia adalah antena raksasa, sebuah titik temu antara bumi yang rendah dan langit yang tinggi. Mereka membangun punden berundak ini bukan hanya sebagai tempat pemujaan, melainkan sebagai medium komunikasi kosmik, tempat di mana doa-doa dibisikkan, lalu dikirimkan ke angkasa melalui perantara puncak sakral Salaka. Secara ilmiah, kondisi seperti kelelahan ekstrim, hipoksia ringan, dehidrasi, serta paparan gas tertentu dapat memicu disorientasi dan halusinasi. Namun dalam perspektif budaya, ada kepercayaan bahwa mereka memasuki pasar gaib. Menariknya, disinilah sains dan kepercayaan lokal bertemu dalam dua bahasa yang berbeda untuk menjelaskan fenomena yang sama. Medan yang curam, cuaca yang tak terprediksi, krisis air, hingga sejarah hitam kecelakaan pesawat seperti Sukhoi di tahun 2012, semuanya membentuk satu kesimpulan. Gunung Salak mengajarkan satu hal penting, yaitu ketika sains, sejarah, dan budaya bertemu, kita menyadari bahwa alam tidak selalu bisa ditaklukkan, hanya bisa dipahami dan dihormati. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Jika Anda merasa informasi ini penting, silahkan bagikan ke orang-orang terdekat. Berikan like dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar kita bisa terus berbagi perspektif yang membuka mata. Sampai jumpa di Oten Talks selanjutnya.